Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Asandri dengan NIM 4012000092 dari kelas Ekonomi Syariah C semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca pada Excel yang berbeda sheet. Dalam pembuatan neraca itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu neraca saldo. Di sini sudah ada neraca saldo dari toko Berkah Jaya pada periode 30 September 2020. Nah, neraca saldo sendiri biasanya terdiri dari kas, perlengkapan, piutang, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, dan lain-lainnya sampai dengan beban penyusutan peralatan. Nah, adapun dalam neraca saldo ini terdapat debit dan kredit. Nah, cara menjumlahkannya yaitu sama dengan sum, buka kurung, mulai kas ini kita blok sampai dengan beban penyusutan. Kemudian kita tutup kurung, kita enter, maka ketemu jumlahnya 30.700.000. Kemudian yang bagian kredit. Rumusnya yaitu sama dengan sum, buka kurung, kita blok 300 sampai 9 juta, tutup kurung, kita enter. Nah, dari sisi debit dan kredit itu hasilnya akan sama atau balance. Yang kemudian yang kedua yaitu jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian pada toko Berkah Jaya periode 30 September 2020 seperti berikut. Cara penjumlahan pada debitnya yaitu sama dengan sum, buka kurung, 700 sampai dengan 350 kita blok, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Ketemu hasilnya 2.850.000. Kemudian pada bagian kreditnya, yaitu dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok 700 sampai 350, kita tutup kurung, kita enter. Nah, pada bagian debit dan kreditnya ketemu hasil yang sama atau balance. Kemudian yang ketiga yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, pada neraca saldo ini kita dapat menggunakan pasteling dengan cara sebagai berikut. Kita hapus dulu ya. Kita delete. Kemudian kita buka neraca saldo, kita blok mulai dari debit atas kanan sampai dengan ini, kita copy paste, kita buka set NSSP, kemudian kita pasteling. Nah, penggunaan pasteling ini jika terdapat kesalahan dalam menulis angka pada awal sampai akhir nanti, jika awal diubah nanti di akhirnya juga akan ikut pada set pertama atau neraca saldo. Nah, ini perhitungannya sama ya, sama dengan sum, buka kurung, kita blok, tutup kurung, enter. Kemudian pada bagian kreditnya sama dengan sum, kita buka kurung, 300 sampai 9 juta, kita tutup kurung, kita enter. Nah, sama. Dalam penyesuaian juga sama, cara perhitungannya sama dengan sum, buka kurung, 300 sampai 350, tutup kurung, kita enter. Kemudian pada bagian kreditnya sama dengan sum, buka kurung, 700 sampai 350. Oke. Enter. Hasilnya sama. Nah, neraca saldo setelah disesuaikan ini yaitu jika pada neraca saldo terdapat penyesuaian, maka hasilnya akan berbeda. Kita ambil contoh yaitu perlengkapan. Perlengkapan kan menyesuaikan ini sebesar 700.000. Nah, kita menggunakan rumus sama dengan debit ketemu kredit berarti dikurang ya. Kita klik pada bagian debit neraca saldo, kemudian dikurangi pada kredit penyesuaian, kita enter, ketemu 800. Kemudian sebagai contoh lagi akumulasi peralatan. Kredit ketemu kredit berarti ditambah terus hasilnya berada di kredit. Sama dengan kita
pilih pada neraca saldo bagian kredit, kemudian kita tambah kredit pada penyesuaian, kita enter, ketemu hasilnya 1.800.000 dan seterusnya. Kemudian ini cara perhitungannya juga sama dengan sum. Kita buka kurung. 13 juta sampai dengan 350. Kita tutup kurung, kita enter. Ketemu hasilnya 32.850. Pada bagian kredit juga sama ya rumusnya, sama dengan sum. Kita tutup kurung, buka kurung, mulai dari 180 sampai dengan 350. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya akan sama atau balance. Kemudian laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini biasanya terdapat dua, yaitu yang pertama pendapatan. Nah, pendapatan pada toko Berkah Jaya yaitu sebesar pendapatan 9 juta ya. Kita cek. Nah, 9 juta pendapatan. Pendapatannya 9 juta. Kita paste link dulu aja. 9 juta. Kemudian ini jumlah dari pendapatannya 9 juta. Kemudian beban yang ada pada neraca saldo. Mulai dari beban iklan sampai dengan beban penyusutan peralatan, beban sewa, jurnal penyesuaiannya ini, ketambahan beban sewa. Nah, kita masukkan. Ini jumlahnya yaitu sama dengan sum. Mulai dari 2 juta ini sampai ini, kita tutup kurung sama dengan 6 juta. Nah, kemudian nanti dari pendapatan dikurangi beban ini, nanti akan menjadi laba bersih. Sama dengan 9 juta kita klik, kemudian kita kurangi dengan total beban. Sama dengan, ketemu hasilnya labanya yaitu 2.250. Kemudian yaitu neraca lajur. Nah, di sini neraca lajur. Neraca lajur ini terdiri dari neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, kemudian neraca. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, kita tinggal masukkan ke sini. Kemudian kita akan membahas laporan laba rugi. Laporan laba rugi tadi kan terdapat pendapatan dan beban-beban. Nah, ini ya. Ini pendapatannya 9 juta, bebannya mulai dari 2.300.000 sampai 350. Nah, kita jumlahkan dari bagian debit dulu, sama dengan sum 2.300.000 sampai dengan 350. Kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, ketemu hasilnya 6.750. Pada bagian kreditnya yaitu kita jumlah, yaitu kan cuma 9 juta. Nah, sama dengan kita klik, kita enter 9 juta. Nah, ini total ini pendapat 2.250 ini yaitu hasil dari sama dengan selisih antara kredit dan debit. Maka yang besar akan dikurangi yang kecil. Kita klik yang besar 9 juta dikurangi dengan 6.750, ketemu hasilnya 2.250. Jadi bisa kita tambahkan agar hasilnya balance. Sama dengan sum. Tutup kurung, kita enter. 9 juta. Nah, antara debit dan kredit sudah balance ya. Kemudian kita akan melanjutkan ke neraca. Nah, pada bagian neraca ini, pada bagian debit. Debit ini sama, rumusnya sama dengan sum, shift 13 juta sampai dengan 300.000 ya. Kita tutup kurung, kita enter. Ketemu hasilnya 24.600.000 rupiah. Pada bagian kredit, sama dengan sum, buka kurung, 300 sampai dengan 350, tutup kurung, kita enter. Ketemu 22.350. Nah,
Ini kita akan mencari selisih dari pada bagian besar dikurangi yang kecil. Nih, rumusnya sama dengan 24 juta ini kita klik, kemudian kita kurangi dengan 22.350, maka ketemu hasilnya 2.250. Maka kita akan mengetahui jumlah seluruh totalnya ya. Ini sama dengan sum, kita klik 22 juta sama 2.250 ini. Kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, hasilnya balance ya. Kemudian kita akan berlanjut ke perubahan modal. Nah, perubahan modal ini biasanya terdiri dari modal awal, laba bersih, kemudian dikurangi pref, kemudian penambahan modal. Ketemu penambahan modalnya berapa, kemudian nanti akan diketahui modal akhirnya. Modal awal sudah diketahui dari neraca lajur. Kita buka ya neraca lajur. Neraca lajur. Modalnya 17.900. Beban modal 17.900. Nah, kemudian labanya tadi kan ketemu 2.250, prefnya 500.000. Maka dari laba bersih dan pref ini akan kita kurangi ya, karena laba bersih akan dikurangi oleh pengeluaran pribadi. Sama dengan kita klik laba bersih, kemudian kita kurangi pref. Sama dengan ketemu 1.750. Nah, akan kita cari modal akhirnya sum. Kita buka kurung, kemudian 17.900 ini kita jumlahkan dengan 1.750. Kita kurung, kita enter. Nah, ketemu hasilnya 19.650. Kemudian yang terakhir yaitu neraca. Nah, pada neraca ini terdiri dari aktiva dan kewajiban atau pasifa ya. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap, yang termasuk ke dalam aktiva lancar yaitu kas, perlengkapan, piutang. Nah, dari hal tersebut kita bisa menjumlahkan sama dengan sum. Kita buka kurung, 13 juta kita blok sampai dengan 4 juta, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Ketemu hasilnya 18.100. Kemudian bagian aktiva tetap, yaitu sama dengan menggunakan rumus peralatannya kan 6 juta. Kita kurangi karena terjadi akumulasi penyusutan, berarti dikurangi 300, kita enter. Ketemu hasilnya 5.700. Nah, kita akan menjumlahkan seluruh total aktiva sama dengan sum, buka kurung, total aktiva lancar, menggunakan rumus sama dengan total aktiva lancar ditambah dengan total aktiva tetap, kita enter. Nah, ketemu hasilnya 23.800. Kemudian pada bagian kewajiban, biasanya kewajiban terdiri dari hutang-hutang gitu ya. Kemudian akan kita jumlahkan sama dengan sum, buka kurung, 3.500, ini kita tutup kurung, kita enter, ketemu hasilnya 4.150. Kemudian modal akhirnya tadi 19.650. Nah, ini kita jumlahkan ya, sama dengan dari total kewajiban ditambah dengan modal akhir sama dengan 23.800. Jadi, total aktiva dengan total pasiva ini hasilnya sama atau balance. Mungkin cukup segitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.